Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, curahan nikmat, taufik, hidayah, maunah Allah Subhanahu wa taala masih Allah taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa mengerjakan ibadah sebagai fardu yang wajib kita kerjakan sebagai rasa bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita salat subuh berjamaah kita Allah taala terima, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dari sama-sama kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nantinya dapat syafaatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Yahya bin Sharafuddin An-Nawawi atau dikenal dengan Imam Nawawi. Hadis yang kita kaji adalah hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar, semoga Allah taala meridainya, merahmatinya. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun syadidun, tiba-tiba datang kepada kami rajulun syadidun, laki-laki yang sangat putih. Rajulun syadidu bayadus siyah, yang sangat putih pakaiannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya datang. Syadidus sawadi sya'ri, kemudian sangat hitam rambutnya. La yura alaihi athar safar, yang tidak nampak dari mana arahnya datang. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tak satu pun mengenalnya. Tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya siapa laki-laki tersebut. Siapa laki-laki yang sangat putih pakaiannya, siapa laki-laki yang sangat hitam rambutnya. Enggak ada yang kenal satupun. Enggak nampak dari mana arahnya, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi, berhadapan, kemudian disentuhnya lututnya dengan lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhzaihi, kemudian tangannya
tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, kata Nabi. Terus sedekah, kamu benar, kata laki-laki tersebut. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka semuanya kami heran, kata Umar. Sahabat semuanya heran. Dia bertanya kepada Nabi tentang Islam, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Heran semuanya sahabat. Kemudian bertanya lagi, qala akhbirni 'anil iman. Kemudian ceritakan kepadaku apa itu iman. Kata laki-laki tersebut, iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Apa katanya? Sedekah. Kamu benar, kata laki-laki tersebut. Dia yang bertanya, kemudian dia membenarkan pertanyaan. Bertanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Akhbirni 'anil ihsan. Ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, maka jika kamu tidak bisa melihat Nabi, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala pasti melihatnya. Saudara, kamu benar. Pertanyaan keempat, akhbirni 'anis sa'ah. Ceritakan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Qala man mas'ulu 'anha bi'alami as-sa'il. Bukankah orang yang bertanya lebih paham daripada orang yang ditanya? Akhirnya an imaratihi. Apa kata Nabi? Antari dal amata rabbataha. Orang yang memperbudak tuannya, orang yang memperbudak orang tuanya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang pertama adalah antari dal amata rabbataha, orang yang memperbudak orang tuanya. Kemudian yang kedua, wa antarul jifatal muratal 'alatal a'syati yatatawwaluna fid dunya. Kemudian orang sudah mulai yatatawwalun, berlomba-lomba untuk membangun gedung, membangun suatu bangunan yang tinggi, yang indah, lebih indah dibanding masjid misalkan. Nah, ini sudah merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, ada dari mana sa'id? Apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu memberitahu tentang agama, kata Nabi Muhammad. Ternyata laki-laki yang sangat putih pakaiannya tadi, yang sangat hitam rambutnya adalah malaikat Jibril. Dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang ihsan, dia bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Malaikat Jibril yang datang. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa ajaran Islam itu ada tiga. Islam judul besarnya, kemudian di bawahnya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itu ajaran Islam yang tiga ini. Iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Iman itulah yang mengajarkan tauhid. Iman itulah yang mengajarkan tentang ketuhanan. Iman itu adalah yang mengajarkan tentang ketauhidan. Maka di sini orang yang dikatakan beriman itu at-tasdiqu bil qalbi, an-nutqu bil lisani, wal 'amalu bil jawarih. Orang yang dikatakan beriman kepada
Sahabat Nabi, paman Nabi itu ada 8. Dalam kitab tafsir Yasin itu ada 8. Cuma yang diketahui ada 4. Yang 4 ini 2 yang beriman, 2 yang tidak beriman. Siapa yang beriman kepada Allah? Namanya Hamzah dan Abbas. Ini yang beriman. Kemudian siapa paman Nabi yang tidak beriman? Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Abu Thalib dan Abu Lahab. Ini yang tidak beriman kepada Allah. Nah, berarti yang diajarkan oleh Jibril adalah tentang ketauhidan, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Islam. Islam itu berarti mengajarkan tentang fikih. Fikih. Man tafaqaha fid din, man tafaqaha yufaqihu fid din. Man arada khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, pasti Allah Ta'ala pahamkan tentang agama, fikih. Maka fikih ini Bapak Ibu itu dibagi menjadi 4. Ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih munakahat, fikih tentang nikah, ada namanya fikih muamalah, tentang interaksi sosial, tentang jual beli dan segala macamnya. Ada namanya fikih siasat, fikih politik. Tapi yang sering dibahas di mana-mana hanya fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih jinayah siasat itu jarang dibahas. Fikih politik. Ternyata dalam fikih itu 4. Ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih muamalah, ada fikih siasat, fikih politik. Ini tentang Islam. Kemudian yang ketiga tentang ihsan. Tentang ihsan. Sebelum masuk tentang ihsan tadi, fikih ibadah itu apa bedanya fikih ibadah dengan fikih muamalah? Fikih ibadah adalah al-aslu fil ibadati at-tahrimu illa ma dalal dalilu ala ibah. Asal ibadah itu adalah haram dikerjakan. Apapun ibadahnya itu haram dikerjakan. Illa ma dalal dalilu ala ibadah, kecuali ada dalil yang membolehkan ibadah itu dikerjakan. Kecuali ada dalil yang membolehkan amal itu dikerjakan. Itu ibadah. Tapi kalau muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ma dalal dalilu ala tahrim. Asal muamalah itu semuanya boleh dikerjakan. Apapun bentuknya itu boleh dikerjakan. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Itu bedanya fikih ibadah dengan fikih muamalah. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang ihsan. Ihsan ini berarti mengajarkan tentang akhlak. Tentang akhlak. Maka ajaran Islam itu dibagi menjadi 3, yang mengajarkan tentang ketauhidan kepada Allah, yang mengajarkan tentang fikih, kemudian mengajarkan tentang akhlak. Inilah yang ajaran Islam yang seharusnya kita bahas dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat, kita masuk ke ihsan dulu, ke akhlak. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita jauh membahas tentang akhlak Nabi, kita harus tahu dulu siapa Nabi Muhammad. Yang sering disampaikan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'in, insan wa jinnan wa malikan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, baik dari manusia, baik dari golongan jin maupun dari golongan malaikat. Manusia yang paling agung di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad, baik dari golongan manusia sendiri, baik dari golongan jin maupun dari golongan malaikat. Bagaimana kesempurnaan Nabi? Bagaimana kemuliaan Nabi?
Apakah ada nabi itu tersentuh dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Kita lihat. Ada hadis Nabi Muhammad, hadis qudsi, lam yazidillah subhanahu wa ta'ala yunaqqalani min aslabit thayyibah ila arhamit thahirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindahkan dari tulang sulbi yang bagus, yang baik ke rahim yang suci. Tulang sulbi yang baik ke rahim yang suci. Tulang sulbi yang baik ke rahim yang suci. Bagaimana keturunannya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nawar bin Kinana bin Mutrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Kan'an bin Adnan sampai ke Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Itu semuanya orang suci yang tak pernah disentuh dengan yang tidak beriman kepada Allah. Ibu apa? Bapak apa? Sampai Adnan inilah yang sepakat jalur Nabi Muhammad. Kalau sudah Adnan ke atas itu ada perbedaan pendapat. Jadi kemudian Aminah itu di mana? Ternyata masih satu keturunan dengan Nabi. Jumpanya di mana? Jumpanya itu kalau misalkan Abdul Manaf bin Qusay, kalau siapa? Aminah itu Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab. Berarti Kilab itu punya anak namanya Qusay dan Zahra. Aminah dari garis Zahra, sementara Rasulullah dari garis Qusay. Bertemunya di Kilab. Nah, ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana fisik Nabi? Fisik Nabi ini ada seorang penyair yang bernama Zaid. Zaid ini apa katanya? Ma ahsanu minka lam taratu ain. Seindah Nabi Muhammad belum pernah terlihat oleh mata. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Dan seindah sebagus Nabi Muhammad belum pernah dilahirkan perempuan siapapun. Kemudian setelah itu ulidta mubarrakun min kulli aibin. Nabi Muhammad dilahirkan tanpa ada cacat, tanpa ada kekurangan, tanpa ada aib sedikit pun. Ulidta kama tasha'. Nabi Muhammad seolah-olah diciptakan sesuai kehendaknya sendiri. Kita lihat bagaimana indahnya fisik Nabi. Fisik Nabi itu bukan hanya sekedar badannya yang wangi, keringatnya pun wangi. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fanama indana. Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah sahabat, kemudian fanama indana, lalu tidur di samping kami. Fa'araqa, lalu Nabi ini berkeringat. Wa ja'alat bi daruratin wa ja'alat wa sa'ulat. Kemudian ada namanya Ummu Sulaim itu mengambil ember, lalu keringat Nabi ditampung pakai ember. Fastaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi dibangun. Ma hadza taf'alina ya Sulaim? Apa yang kamu lakukan wahai Sulaim? Hadza ilmuka ya Rasulullah, naj'al hatikum. Hadza ajal thayyib. Ini keringatmu ya Rasul, kami jadikan parfum. Kami jadikan wangian, karena ini adalah baunya, wanginya luar biasa, melebihi parfum yang ada. Kata Ummu Sulaim. Begitulah fisik Nabi. Fisik Nabi bukan hanya badannya yang wangi, bahkan keringatnya pun wangi. Enggak perlu pakai parfum. Nabi Muhammad la yatasawwab muduz zaman. Nabi Muhammad itu tidak pernah memuak selama-lamanya. Walam yahtalim qatun tuha abada. Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah. Nabi Muhammad itu tidak nampak bekas air kencing. Itu keistimewaan. Nabi Muhammad itu tidak nampak bayang-bayang. Nabi Muhammad itu
itu Nabi Muhammad. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebelum lahir Nabi, ketika umur 1 bulan ibu dalam kandungan, datang Nabi Adam. Apa katanya? Wahai Aminah, orang yang kamu kandung adalah orang yang paling agung di muka bumi ini. Tolong jaga dengan baik, kata Nabi Adam. Di bulan kedua datang Nabi Nuh. Wahai Muhammad, wahai Aminah, orang yang kamu kandung adalah orang yang paling bagus kepribadiannya, orang yang paling bagus akhlaknya, kata Nabi Nuh. Di bulan ketiga datang Nabi Idris. Wahai Aminah, orang yang kamu kandung adalah orang yang paling bagus akhlak. Di bulan keempat datang Nabi Ibrahim, memberitahu dengan hal yang sama. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling agung. Di bulan kelima datang Nabi Ismail. Di bulan keenam datang Nabi Musa. Di bulan ketujuh datang Nabi Daud. Di bulan kedelapan datang Nabi Sulaiman. Apa katanya? Wahai Aminah, orang yang kamu kandung adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan dia adalah Nabi akhir zaman, kata Nabi Sulaiman. Di bulan ke-9 datang Nabi Isa. Apa katanya? Wahai Aminah, orang yang kamu kandung adalah orang yang masih lisannya berdakwah menyebarkan agama Islam. Mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu memberitahu Aminah bahwa yang dalam kandungannya itu adalah orang yang mulia. Kemudian setelah lahir berikan nama Muhammad, kata para nabi. Maka lahirlah Nabi, kemudian diberikan nama Muhammad. Dalam kitab Abi Jamrah di situ dijelaskan, idza wulida mauludun fasammahu Muhammadan. Kalau lahir anak diberikan namanya Muhammad, taqdiman lima tabarrukan bismi, untuk mengagungkanku dan mengambil berkah dari namaku, kata Nabi. Huwa wa mauluduhu fil jannah. Dia dan anaknya sama-sama masuk surga. Begitulah keistimewaan Nabi Muhammad. Malaikat aja Bapak Ibu, dalam diri kita, dalam nama kita ada nama Muhammad, insya Allah itu sudah ada jembatan untuk masuk surga. Muhammad atau Ahmad sama artinya. Bagaimana kalau misalkan yang kita tiru juga akhlak teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keistimewaan Nabi. Bahkan Abu Lahab yang seorang kafir tadi, karena berkah kegembiraannya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun ada berikan kata. Jadi katakan Imam Nasiruddin, idza kana hadza kafiran ja'a tammahu tabbat yadahu wa fil jahim mughallada. Kalau seorang Abu Lahab yang kafir begitu saja, yang sudah jelas-jelas kekal dalam neraka, annahu ata fi yaumil isnaini daima yukhaffafu anhu bi sururi ahmada. Kemudian diringankan azabnya setiap hari Senin karena dia bahagia gembira dengan lahirnya. Selama umur hidupnya beriman kepada Allah dan gembira dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak lebih banyak balasannya yang Allah Taala kasih? Makanya banyak keberkahan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, bahkan malaikat, bahkan jin, bahkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan sekalipun semuanya dapat rahmat keberkahan Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir itu bagaimana akhlak Nabi? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dilihat Bapak Ibu, para sahabat ini sangat cinta kepada Nabi. Bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi? Mereka itu rebutan. Apa yang mereka rebutan? Mereka rebutan tentang bekas air wudhu Nabi. Kalau Nabi Muhammad berwudhu, kemudian tetesan bekas air wudhu Nabi itu mereka tak biarkan.
Enggak ada yang menjawab. Ditanya lagi, apakah saya punya hutang sama kalian? Kemudian dari sudut masjid di belakang tiba-tiba ada yang berdiri. Ya Rasul, saya. Ternyata namanya Ukasa. Ya silakan Ukasa, ceritakan. Ya Rasul, satu hari Rasulullah ketika perang Uhud ingin menaiki kuda, kemudian Rasul mencambuk kuda, tapi yang kena bukan kudanya, saya yang kena ya Rasul. Kalau memang itu dianggap sebagai hutang, tolong kita selesaikan sekarang, kata Ukasa. Lantang dia berkata. Apa kata Rasul? Iya Ukasa, itu hutang, kita selesaikan sekarang. Kemudian Rasul menyuruh Bilal untuk pergi ke rumah. Bilal, pergi ke rumah, ambil cambuk. Bilal pergi ke rumah, kemudian ternyata di rumah ada Fatimah. Fatimah, tolong ambilkan cambuk. Untuk apa Bilal? Rasul mau dicambuk sama Ukasa. Marah Fatimah. Kok setegah itu Ukasa kepada Rasulullah? Rasulullah itu sedang sakit, sedang demam. Kok setegah itu untuk menyakiti Rasulullah? Kata Fatimah. Apa kata Bilal? Fatimah, ini urusan Rasulullah dengan Ukasa. Tolong ambilkan cambuk. Diambil cambuk, kemudian dibawa ke masjid. Ini Rasulullah. Sudah sama Rasulullah cambuk. Ukasa, sini, maju. Sudah melangkah beberapa langkah, tiba-tiba berdiri Abu Bakar. Marah Abu Bakar. Apa katanya? Ukasa, jangan coba-coba kamu Nabi. Saya orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu ingin mengganggu Nabi, lebih baik ganggu saya, lebih baik sakiti saya, kata Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, diam, silakan dulu lah Abu Bakar. Berjalan lagi, Ukasa pergi ke depan. Kemudian dihadap oleh sahabat Nabi yang kedua, namanya Umar. Berdiri Umar. Umar ini Bapak Ibu orang yang ditakuti, yang disegani, bukan hanya manusia yang takut, jin pun takut sama dia. Kalau berpapasan dengan Umar, jin itu mencari jalan lain, nggak mau jumpa dengan Umar. Begitulah tegasnya Umar. Berdiri Umar. Ukasa, dulu memang sebelum saya masuk Islam, saya orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad. Tetapi sekarang jangan coba-coba kamu Nabi, jangan coba-coba sakiti Nabi. Kalau kamu ingin menyakiti Nabi, lebih baik langkahi mayat saya dulu, kata Umar. Apa kata Rasul? Umar, silakan. Berjalan lagi ke pasar. Berjalan ke pasar. Dihadap oleh sahabat Nabi yang bernama Ali. Ali berdiri. Apa kata Ali? Wahai Ukasa, darah saya, darah Rasulullah mengalir dalam tubuh saya. Kalau kamu ingin menyakiti Nabi, lebih baik sakiti saya, kata Ali. Apa kata Rasul? Ukasa, Ali, silakan. Kemudian berjalanlah. Sudah dekat dengan mimbar, dihadap oleh cucu Nabi yang bernama Hasan Hussein. Mereka peluk Ukasa ini. Mereka menangis berdua Hasan Hussein. Ukasa, tolong jangan ganggu kakek kami. Wahai paman Ukasa, tolong jangan sakiti paman kakek kami. Kakek kami tercinta, tolong jangan sakiti, kata Hasan Hussein. Kemudian Rasulullah bilang, Hasan Hussein silakan. Sudah dekat dengan Nabi, sudah dekat mimbar. Ya Rasul, bagaimana saya bisa menjamu Rasulullah di atas, saya di bawah? Ukasa itu seolah-olah nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama, seenaknya dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah turun. Kemudian sudah dekat dengan Ukasa ini. Apa kata Ukasa? Ya Rasul, dulu ketika Rasulullah mencambuk saya nggak pakai baju. Rasulullah pakai baju. Tolong buka bajunya, kata Ukasa. Dibuka sama Rasulullah bajunya. Ternyata setelah dibuka Bapak Ibu bajunya, ada di situ batu yang ini. Menurut Nabi ada batu ini. Apa maksudnya? Berarti Nabi itu senang menahan lapar. Dibuka, kemudian apa yang terjadi? Bukan Ukasa memukul Nabi, bahkan dipeluk erat-erat Nabi Muhammad oleh Ukasa. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya mohon maaf, maafkan saya Rasulullah, ampuni saya tidak ada bermaksud
ingin kulit saya langsung bersentuhan dengan kulit. Karena Rasulullah pernah berkata, orang yang langsung bersentuhan kulitnya dengan kulit Rasulullah akan diharapkan masuk api neraka. Menangislah Bapak Ibu sekalian yang tadi marah terharu. Mereka iri dengan kasar. Mereka sendiri tak bisa langsung berpelukan dengan Rasulullah. Ukasa bisa langsung berpelukan dengan Rasulullah. Iri mereka. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat semuanya, kalau kalian ingin melihat penghuni surga, kalau kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah ukasa ini, kata Rasulullah. Ternyata ukasa ini dia buat seperti itu bukan untuk menyakiti Nabi, melainkan dia ingin bersentuhan langsung kulitnya dengan kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ajaran Islam itu ada tiga. Ada yang mengajarkan tentang ketauhidan, kemudian mengajarkan tentang fikih, dan mengajarkan tentang akhlak. Inilah konsep ajaran Islam yang tiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf